Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi nufusina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz Fauzan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini biasa kita berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 3 Jumadil Tsani. Artinya insya Allah 3 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Hari demi hari kita lalui, kadang-kadang kita tanpa kita sadari maksiat kita, dosa kita malah makin bertambah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bukan hanya sekedar di musola yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini, semoga sampai di surganya Allah. Amin. Jangan sampai kita seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ada sahabat karib yang begitu dekatnya di dunia, kemana-mana selalu didampingi sama teman-teman dekatnya itu. Akan tetapi kelak di akhirat aduun, saling melaknat, saling mengutuk, saling mencaci. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini juga sebagai jawaban tidak bermanfaat nasab kita yang begitu mulia, akan tetapi yang bermanfaat adalah illal muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada malam hari ini sekilas saya ingin mengupas tentang bagaimana alat yang dijadikan oleh musuh kita bersama, yaitu setan, untuk menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghalangi kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama food. Yang pertama makanan. Yang kedua fashion. Yang ketiga fun. Ini urutannya luar biasa. Luar biasa karena memang makanan ini sangat berpengaruh sama jiwa manusia. Karena setan, hadirin sekalian, untuk menggoda umat manusia, dia bukan langsung memerintahkan agar kamu melepas auratmu, kamu mencuri, kamu berzina, enggak. Tapi disusupi dulu makanan halal. Kalau orang itu sudah kena makanan haram, naudzubillah min dzalik, akhirnya setan punya tempat di hati orang itu. Bukan hanya orang biasa, bahkan sekelas ulama sekalipun, rajin tahajud, rajin berpuasa di siang hari, hafal Al-Quran, kalau kena makanan haram, naudzubillah, hancur kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran mengenai makanan haram ini agak unik ayatnya. Allah perintahkan yang pertama untuk manusia, yang kedua untuk orang yang beriman, bahkan untuk Rasul juga diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasul ayatnya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Ada di surat Al-Mu'minun. Wahai para rasul, hendaklah kalian makan dari hal-hal yang baik, kemudian beramallah dengan amalan yang soleh, yang baik. Untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian makan dari hal-hal yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi buat Rasul. Kemudian orang beriman. Sekarang kita saksikan, kita dengarkan bagaimana ayat apa singgungan untuk manusia. Artinya betapa pentingnya makanan ini. Makanya alhamdulillah kita umat Islam diperintahkan di bulan Ramadan untuk berpuasa di siang hari, bukan di malam hari. Karena kalau di malam hari nggak ada beban, bangun tidur. Akan tapi di siang hari dia harus berpuasa. Orang tidak kena asupan, tidak kena makanan di siang hari, hawa nafsunya tertekan. Akan tetapi udah kena makanan, asupan, hawa nafsunya mulai menggeliat. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah panggil di ayat ini, wahai manusia, wahai sekalian umat manusia, hendaklah kalian makan dari apa yang tumbuh di muka bumi ini, dari yang halal maupun yang baik. Allah panggil di ayat ini umat manusia, artinya siapapun, baik dia non muslim, baik dia kafir, kalau dia meninggalkan makanan yang haram, makanan yang menjijikan, orang itu berjiwa bersih. Subhanallah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal sudah jelas. Ini sekarang yang thayyib. Kadang-kadang yang nggak bagus bagi ada pantangan, ada dia punya darah tinggi, hipertensi dan lain sebagainya. Kalau dia makan yang membahayakan buat dirinya, artinya bukan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Subhanallah. Habis makanan Allah singgung langkah-langkah setan. Kayak seperti di awal tadi saya bilang, setan menggoda manusia, menghiasinya, bukan langsung menyuruh orang untuk berbuat maksiat. Yang rajin tahajud, kamu bisa tahajud. Yang biasa siang harinya berpuasa, kamu harus puasa. Yang biasanya soleh, subhanallah, ada jabatan yang begitu tinggi menggiurkan, kamu korupsi, ada peluang untuk enggak. Tapi subhanallah, setan sekali lagi menggoda umat manusia agar mencicipi makanan haram. Nauzubillah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Apa efeknya? Efeknya apa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan yang yang jahat, yang buruk, wal fahsya, kemudian melakukan apa? Yang keji. Orang kalau sudah kemasukan barang haram, kadang-kadang mulutnya kotor. Melakukan keji mudah. Untuk beramal soleh berat banget. Itu orang-orang yang kemasukan barang haram. Nah, ini kejadian. Akhir zaman banyak orang-orang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahkan mereka berani mengatakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Dia tidak tahu, dia berani ngomong. Bukan ahlinya, dia berani berfatwa seakan-akan kayak apa? Kayak mufti internasional. Ini akhir zaman kan? Karena kena sekali lagi barang-barang haram.
bersumpah, padahal ilmunya kita katakan nol. Tapi kata Sayyidina Ali, kata Imam Ali bin Abi Thalib, andaikan orang bodoh diam, niscaya tidak ada perselisihan, niscaya tidak ada perpecahan di atas muka bumi ini. Itu urutan pertama. Apa tadi? Makanan. Efeknya habis dia kena makanan haram, apa? Mulai apa? Ke fashion. Coba kita saksikan. Orang sibuk pergi ke salon, subhanallah. Bukan salon manusia lagi sekarang, salon mobil, bahkan salon kucing ada, salon anjing. Nauzubillah min hewan ada salonnya. Subhanallah. Orang sudah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seperti itu. Karena kena perangkap setan. Apa yang urutan ketiga? Urutan ketiga fan. Apa? Idola. Iya. Idola kita hanya berbentuk tulisan semua. Katanya mencintai Rasulullah. Nanti alhamdulillah ini kegiatan semacam ini harus dijaga. Meskipun kita tidak mengenal secara dalam bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita rajin menyebutnya. Bayangin, sehari kita nyebut Rasulullah berapa kali? Orang yang paling dicintai, orang yang paling kita cintai menyebut nama Rasulullah. Kita nyebut nama orang tua berapa kali sehari? Tapi kita menyebut nama Rasulullah Subhanallah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, sering nggak? Karena untuk menghidupkan hati kita, kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seperti itu. Agar kita langsung agar kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul. Karena wasilah yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ayatnya ada lagi, karena cukup poinnya sampai di situ. Efek dari makanan haram adalah apa tadi? Dia berkata keji, dia melakukan perbuatan yang kotor, fahisyah, bahkan dia mengatakan bersumpah atas nama Allah dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga perut kita dari barang-barang yang haram. Karena salah satu sebab doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita masukkan barang-barang haram. Akhirnya setiap malam kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa kita mentara, doa-doa kita terpelanting karena kita isi naudzubillah barang-barang yang kalau barang yang halal kita mengenal Allah juga mudah, insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.